Assalamualaikum. Perkenalkan saya Uma Hafizah, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui, bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa suara atau lambang yang dikeluarkan oleh manusia untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia lain. Sedangkan pengertian variasi bahasa menurut Abdul Khair adalah keragaman bahasa yang dilakukan sebagai kegiatan interaksi sosial suatu masyarakat atau kelompok yang beraneka ragam dan para penuturnya yang tidak homogen. Jadi, ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari keberagaman sosial dan keberagaman fungsi bahasa. Khair dan Agustina membagi variasi bahasa berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu keragaman sosial penutur, yang kedua fungsi bahasa, dan yang ketiga yaitu variasi dalam keformalan. Dan variasi dalam keformalan ini dibagi atas 5. Yang pertama yaitu dari ragam beku, 2 ragam resmi, yang ketiga ragam usaha, yang keempat ragam santai, dan yang kelima yaitu ragam akrab. Yang pertama yaitu ragam beku digunakan apabila dalam suatu kegiatan yang khidmat, misalnya dalam upacara kemerdekaan dan acara khidmat lainnya. Yang kedua yaitu ragam resmi. Ragam resmi ini digunakan di suatu acara resmi seperti dalam pidato kenegaraan, dalam rapat, dan acara resmi lainnya. Yang ketiga yaitu ragam usaha. Ragam usaha digunakan seperti di sekolah, di perusahaan, dan tempat-tempat lainnya. Yang keempat yaitu ragam santai. Ragam santai digunakan biasanya di tempat-tempat umum seperti di pasar, di terminal, di bandara, dan di tempat umum lainnya. Yang kelima yaitu ragam akrab. Ragam akrab digunakan sesama antar keluarga atau antar teman kepada seseorang yang akrab dengan kita. Kemudian juga terdapat beberapa variasi bahasa yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satunya yaitu Harman dan Stork. Mereka membagi variasi bahasa berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu latar belakang geografi dan sosial penutur. Yang kedua yaitu medium yang digunakan, dan yang ketiga yaitu pokok pembicaraan. Pendapat ahli lainnya yaitu menurut Preston dan Choi, mereka membagi variasi bahasa berdasarkan 4 aspek. Yang pertama yaitu penutur, yang kedua interaksi, dan yang ketiga kode, dan yang keempat adalah realisasi. Dan sedangkan menurut Halliday, ia membedakan variasi bahasa berdasarkan 2 aspek. Yang pertama yaitu pemakai atau dialek, dan yang kedua yaitu pemakaian atau register. Sedangkan menurut McDavid, ia membagi variasi bahasa berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu dimensi regional, yang kedua dimensi sosial, dan yang ketiga yaitu dimensi temporal. Khair dan Agustina membagi jenis bahasa menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu dari segi penutur, terdapat 4 macam, yaitu yang pertama idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa berdasarkan karakter seseorang termasuk suara. Yang kedua yaitu dialek. Dialek merupakan variasi bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu kronolek. Kronolek adalah variasi bahasa yang dipakai pada masa tertentu. Yang keempat yaitu sosiolek. Sosiolek merupakan variasi bahasa yang dipakai berdasarkan status sosial, golongan sosial, dan kelas sosial dari sang penutur. Yang kedua yaitu dari segi pemakaian, yang ketiga dari segi keformalan, dan yang keempat dari segi sarana.
Dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi yang ada di dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Jadi, jika suatu bahasa memiliki banyak penutur dan digunakan di wilayah yang sangat luas, maka akan semakin bervariasilah, maka akan semakin beraneka ragamlah bahasa yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.